Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Puasa semua kan? Puasa. Ini Revan ini sendirian ini. Kamu di situ loh, gak apa-apa. Di antara. Tapi jangan berubah bentuk, nanti kamu berubah. Jadi melambai. Oke, hari ini kita akan memulai mata kuliah semester genap. Untuk mata kuliah kita apa ini? Metodologi ya, metodologi penelitian kualitatif. Kalau ada loginya itu berarti ya masih melakukan pembahasan. Pembahasan tentang ilmu yang membahas tentang metode. Jadi metodologi itu ilmu yang membahas tentang metode. Metodenya adalah metode penelitian kualitatif. Setelah sebelumnya semester yang kemarin kamu sudah berhasil melaksanakan penelitian, artinya sudah mampu apply, menerapkan, tidak hanya comprehension, tidak hanya memahami kan. Jadi level kamu, level kognitifnya itu tidak hanya comprehension level 2, kognitif level 2 itu comprehension, kognitif level 3 itu apply atau penerapan. Jadi kamu sudah mampu menerapkan metode penelitian kuantitatif dan kamu tentu merasa berbangga diri, sudah merasa bangga kan dengan diri kamu sudah mampu menerapkan metode kuantitatif gitu ya. Jadi untuk mahasiswa semester 3 sudah bisa mempraktekkan metode kuantitatif itu menurut saya juga sudah bagus. Karena di kampus lain mungkin agak senior ya. Di semester 5 mungkin baru diberikan. Kualitatif juga mungkin semester 6. Nah, kita merubah kurikulum kemarin itu dengan maksud apa? Nah, ini yang harus kamu pahami. Kamu harus cermati mengapa kurikulumnya diubah lebih maju. Mengapa metode kuantitatif atau kualitatif itu diberikan di semester yang agak awal, tingkat 2, tahun kedua ya. Biasanya tahun ketiga. Karena kalau diberikan di tahun ketiga itu berarti memang lebih dikhususkan untuk menyongsong tahun keempat, yaitu tugas akhir skripsi. Itu kalau diberikan di tahun ketiga. Nah, sengaja ditaruh di tahun kedua, itu maksudnya apa? Mahasiswa itu biar menggunakan kemampuan risetnya, gitu ya. Kemampuan risetnya itu tidak hanya untuk tugas akhir skripsi. Nah, terus untuk apa, Pak? Untuk apa? Untuk penelitian. Nah, what for? Kalau kamu sudah melakukan penelitian itu apa? Nah, ternyata ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh jika kita memang aktif melakukan riset, mempraktekkan riset. Yang pertama tentu kita akhirnya bisa berkontribusi terhadap pengembangan ilmu. Jadi kita ikut bahasa puisinya gitu ya, ikut menyalakan lilin. Jadi selama ini terangnya kehidupan kan karena matahari, Pak. Terangnya peradaban menjadi maju. Kamu itu tidak lagi seperti kata Darwin, nenek moyang kamu. Nenek moyang kamu kata Darwin ya monyet. Kata Charles Darwin kan nenek moyang kita itu nenek moyang kamu dan nenek moyang kita kulaka itu lah. Itu monyet. Nah, terus kemudian ketika manusia mendapatkan penerangan, nah penerangan ini berupa kebenaran. Dari mana?
kemarin sudah kita bahas itu di semester 3 ya. Logika itu kita sudah mendapati penjelasan bahwa kebenaran atau pengetahuan itu atau ya pengetahuan yang kita anggap benar itu datangnya bisa dari beberapa sumber. Yang pertama sumbernya adalah wahyu, revelation. Jadi kita itu mengetahui sesuatu yang benar itu ada dari wahyu. Jadi Rahman Rahimnya Allah memberikan panduan kepada hambanya umat manusia untuk menapaki jalan yang lurus. Nah itu wahyu. Tapi sebetulnya kita mendapati jalan kebenaran itu juga ada yang berasal manusia ya secara umum ya, tidak hanya umat Islam. Ada yang berangkat dari metode ilmiah menggunakan akalnya. Ya lagi-lagi juga ada ada peran Allah di sana, yaitu memberikan kita rasio akal sehingga mampu mencerna, memikirkan apa yang ada di sekitar kita dan kita bisa memformulasikannya menjadi pengetahuan ya, menjadi teori. Nah itu kita mendapati kebenaran dengan cara berpikir logik ilmiah. Nah gitu. Jadi kamu akhirnya bisa membaca banyak teori. Nah itu sumbangsi berapa orang itu? Banyak itu. Yang kamu baca di buku-buku selain yang dari wahyu, yang berasal dari hasil riset. Nah itu kan banyak orang. Nah kita mungkin nanti bisa berkontribusi di salah satunya itu. Nah kemarin sudah saya jelaskan memang ada cara yang juga digunakan oleh manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang dianggap benar. Kadang-kadang itu bisa kita anggap salah. Dengan cara apa? Dengan cara intuitif, dengan cara mistik, dengan cara huduri. Artinya apa? Kadang kita mengandalkan ilham atau ya semacam ya mirip-mirip dengan orang yang mencari token gitu ya, nomor menggunakan jalan mistik, jalan yang tidak rasional, tapi kadang-kadang ada pembenarannya, kadang-kadang. Nah kemungkinan salahnya juga. Nah kita sudah menyadari bahwa kemajuan peradaban, manusia mengalami perbaikan hidup, manusia mengalami kemajuan, manusia sudah bisa beranjak dari kebinatangannya. Karena manusia ya sebetulnya secara biologis itu sama dengan hewan yang lain. Manusia itu binatang. Makanya dalam pepatah Arab itu sebutannya adalah al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Nah itu yang membedakan kita. Nah kemajuan berpikir kita itu semakin hari semakin cepat, semakin berkembang, semakin meningkat luar biasa. Bahkan sampai kemudian seakan-akan itu ada yang bilang mungkin seakan-akan itu mau menandingi Tuhan. Jadi kita itu selama ini misalnya kehidupan itu yang menciptakan adalah Tuhan, manusia nggak ikut melakukan apapun, nggak bisa merekayasa sesuatu untuk hidup gitu. Nah sekarang manusia ternyata bisa membuat rekayasa sehingga kemudian yang mati misalnya bisa hidup, atau yang tidak bisa dilahirkan secara normal kemudian bisa lahir menggunakan teknologi seperti bayi tabung atau mungkin teknologi yang lain ya. Nah itu suatu capaian manusia yang luar biasa sehingga seakan-akan manusia itu seakan-akan menggantikan peran Tuhan, seakan-akan ya. Tapi sebetulnya ya masih banyak hal yang manusia tidak mampu, dan itu semua juga karena pertolongan Allah. Karena itu kemudian kita yang berada di garis disiplin ilmu keislaman di samping ilmiah juga harus mengikuti rambu-rambu ajaran Islam. Itu
itu menjadi benteng, menjadi apa ya? Ya macam rambu-rambu bagi umat manusia agar malah tidak justru terjadi dehumanisasi. Apa itu dehumanisasi? Kita ini human, kita ini manusia, tapi capaian perkembangan kemajuan itu kadang-kadang menyebabkan manusia lupa dengan jati dirinya. Manusia sudah nggak memahami bahwanya dirinya itu diciptakan untuk apa, itu kan nggak memahaminya. Seakan-akan dia itu bisa hidup terus, walaupun sekarang juga ada teknologi yang seakan-akan sudah mau berhasil katanya, teknologi yang akan bisa membuat manusia itu usianya panjang 1000 tahun. Kamu mau hidup berapa tahun? 1000 tahun mau? Kamu kenapa kamu? Nanti itu kalau kamu hidupnya 1000 tahun, fisiknya itu bisa dibuat sehat terus, bukan fisik yang tua begitu, bukan fisik yang retak, fisik yang tetap sehat, fisik yang tetap bugar. Sehingga itu tidak hanya puisinya Khairul Anwar. Kamu masih ingat puisinya Khairul Anwar? Aku kalau sampai waktuku apa terusannya? Terus yang terakhir, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu cita-citanya Khairul Anwar. Kamu ngerti Khairul Anwar nggak? Oh alah, kamu ngertinya Khairul Tanjung. Itu ini ya, bos ya. Khairul Anwar itu zaman saya ya. Zaman orang masih misalnya ya puber itu suka menggunakan puisinya Khairul Anwar. Ya kamu nanti cari judulnya Khairul Anwar, puisi Khairul Anwar, judulnya Aku. Nah coba kamu buat latihan apa itu membacakan puisi yang menggelegar. Oke, jadi kembali kepada manfaat tujuan dari meten kualitatif ini ya, atau meten secara umum. Dua-duanya meten kuantitatif kualitatif diberikan lebih awal dengan maksud agar mahasiswa memiliki kesiapan untuk melakukan riset di awal. Semester 4, semester 5 sudah riset, dan kesempatan berikutnya banyak peluang-peluang untuk dapat prestasi. Prestasi apa Pak? 1. Lomba karya tulis ilmiah. Lomba karya tulis ilmiah itu yang dilombakan apa? Ya hasil riset yang sudah ditulis dalam sebuah artikel. Nah kamu kan awalnya membuat riset itu dibentuk sebagai laporan 21 sampai 25. Tapi selanjutnya disarikan menjadi artikel yang sesuai template jurnal masing-masing. Nah kalau nanti ada lomba karya tulis ilmiah, laporan penelitian kami itu tinggal mengubah menjadi template artikel yang disiapkan oleh panitia lomba. Loh Pak, cari lomba seperti itu kok nggak ketemu Pak? Ya kamu aja yang kurang bergaul. Circle kamu itu yang kurang luas. Nah ini makanya kamu harus mencari info banyak di internet kok. Coba dicari lomba-lomba karya tulis ilmiah. Kalau yang kemarin publikasinya belum, nah itu silakan diikutkan lomba karya tulis ilmiah. Nah, kamu tahu nggak instrumen akreditasi itu salah satu isinya apa? Akreditasi prodi. Kamu kalau misalnya akreditasinya prodi kamu itu C gitu ya, C sekarang itu namanya baik, B itu baik sekali, A itu sekarang unggul. Nah sekarang kita itu levelnya B, kalau dikonversi jadi baik sekali. Kalau turun bagaimana? Supaya kok bisa turun? Ya kan ini kan sudah mau akreditasi lagi 5 tahunan. Ini kita mau akreditasi persiapan. Nah salah satu item yang harus diisi itu prestasi mahasiswa. Nah sekarang saya tanya satu-satu.
Prestasimu apa? Akademik. Nah, yang LKT ini akademik. Nah, segera laporan penelitian kamu itu jadikan artikel yang cocok dengan syarat di lomba karya tulis ilmiah tadi. Ya, paham ya? Siap ya? Siap meraih juara? Kamu kok gak siap juara gitu? Ya siap juara. Bila perlu kalau diminta presentasi ya, gak apa-apa. Siapkan PPT, hadir presentasi yang meyakinkan. Nah, nanti latihan public speaking kita perlu seperti apa sih cara menyajikan materi yang bagus, yang baik. Oke. Nah, itu berarti setelah ini itu kamu sering-sering nyari lomba karya tulis ilmiah atau nyari lomba-lomba akademik lainnya, sehingga prestasi itu nanti bisa disampaikan ke fakultas dan kemudian diisikan di instrumen akreditasi. Nanti akreditasi kita ya minimal bertahan di baik sekali atau B, jangan sampai turun. Untuk meningkat menjadi A atau unggul memang berat. Bertahan aja ini berat, bertahan aja ini berat. Ya tadi ketika kita mau ngisi prestasi mahasiswa di siapa ya? Enggak ada ini yang setor. Kemarin sudah pernah diminta kan ngisi prestasi gitu. Terus kamu ngisi? Enggak pernah juara. Nah, kamu bisa membuat event sendiri yang diikuti oleh ya tingkatnya kalau bisa tingkat nasional. Tingkat nasional itu gimana sih? Kalau pesertanya ya lebih dari 4 provinsi. Nah, coba kontak kamu, kan sekarang medsos banyak. Kamu ikut toh. Nah, sudah ada. Ya, misalnya ada dari provinsi Bali, ada provinsi Kalimantan Selatan, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat. Ya, minimal ditambah provinsi Madura gitu. Madura udah jadi provinsi belum? Belum ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke gambaran umum metode penelitian kualitatif. Kira-kira lebih mudah mana? Manajemen kuantitatif atau manajemen kualitatif? Sama-sama mudah. Buktinya kamu bisa kemarin kan? Nah, ini yang belum bisa. Siapa yang belum bisa? Kalau ada yang belum bisa, nilainya saya cabut yang kemarin. Gak jadi lulus gitu ya. Bisa kan kemarin? Nah, sekarang ini lebih mudah lagi untuk melakukan riset kualitatif. Ya, tinggal kita belajar untuk banyak bergaul, berinteraksi dengan komunitas atau masyarakat yang kita teliti. Masyarakat yang kita teliti siapa sih? Gitu. Nah, itu nanti kita harus sering bergaul dengan mereka, ngobrol santai gitu, sehingga kemudian nanti bisa mendapatkan data. Oke, kontrak perkuliahannya ini sudah kita coba siapkan. Jadi ada manfaat, deskripsi, ini urutan materi diberikan, strateginya. Terus ini yang penting juga poin 2 itu mempraktekkan metode penelitian kualitatif, mempraktekkan ya, dan menyusunnya menjadi laporan penelitian. Laporan dibuat menjadi artikel, bisa. Nah, itu di sini nanti catatannya di sini. Substansi hasil penelitian, bapak hasil penelitian minimal 40 halaman. Itu yang bapak
tempat yang berarti hasil penelitian. Hasil penelitian ini isinya apa sih? Nah, ini yang membedakan kamu dengan kuantitatif itu apa? Intinya di sini. Penelitian kuantitatif itu datanya berupa angka, sehingga ketika menyajikan berupa hasil penelitian itu yang kamu sajikan kan angka-angka. Angka kamu itu kamu diperoleh dari mana? Data berupa angka yang kamu peroleh itu berasal dari kuesioner. Kuesioner itu kamu sebarkan kepada siapa? Responden. Nanti responden itu istilahnya kita ganti menjadi informan atau narasumber ya, informan. Responden itu istilah baku untuk kuantitatif ya. Jadi kuantitatif itu menggunakan istilah responden karena kita memberi pertanyaan terus direspon oleh mereka. Makanya kemudian sebutannya responden. Nah, dari situ kemudian muncullah angka. Karena kita sudah siapkan kuesioner itu dengan opsi yang sudah baku dengan 5 skala atau 3 skala gitu ya. Kalau 5 skala itu misalnya sangat setuju, ragu-ragu atau abstain, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau selalu, sering, jarang, kadang-kadang tidak pernah. Nah, itu gradasinya berarti menghasilkan nilai angka 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Itu kalau pertanyaannya positif. Tapi kalau pertanyaannya negatif, pertanyaannya tidak mendukung variabel tersebut, maka menjadi terbalik, angka yang diperoleh ya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Saya ingatkan ya. Dan kamu ketika saya ingatkan itu kan tidak trauma kan? Sebetulnya itu bagian dari perjalanan hidup yang menyenangkan. Ada gelombangnya gitu ya. Masa hidup flat saja gitu. Ya mbok yo ada ini dinamikanya. Ya tapi jangan terlalu tinggi gelombangnya. Kalau gelombangnya terlalu tinggi bisa hancur ini yang apanya. Tapi manajemen diri itu harus bisa ya. Jadi memanage diri secara baik, mengelola emosi, mengelola perasaan, jangan larut dengan rasa sedih, jangan larut dengan rasa susah. Nah, itu bisa menetralisir hal-hal susah itu berarti kamu punya kecerdasan emosional dan itu penting untuk kehidupan kita. Nah, sekarang untuk penelitian kualitatif ini mungkin tidak selalu persis ya urutannya nanti dengan jadwal yang ada di sini, urutan materi ya. Urutan materi ini kalau berdasarkan yang sudah saya sampaikan ini seperti ini ya urutannya ya. Tapi saya itu kadang-kadang mempertimbangkan efektivitas, mana sih yang lebih efektif. Maka saya beberapa tahun terakhir menggunakan pola tidak menjelaskan materi itu dari awal urut begitu, tetapi saya langsung jujuk kepada instrumentasi. Bagaimana peneliti, bagaimana calon peneliti itu bisa menggali data. Kembali kepada data, kalau kuantitatif itu data berupa angka yang diperoleh dari kuesioner. Selain kuesioner diperoleh dari apa? Tes. Siapa yang menggunakan tes? Nah itu. Jadi instrumen mengumpul data atau alat mengumpul data untuk kuantitatif tentunya bisa kuesioner, bisa tes. Beda kan kuesioner dengan tes? Bedanya apa? Kuesioner itu cenderung kontinum, terus kalau tes itu cenderung dikotomik. Walaupun kuesioner juga ada yang dikotomik sih. Jadi kalau dikotomik itu benar salah. Tapi kalau kontinum itu tidak mengenal benar salah, gradasi saja. Bukan berarti yang jawab D atau E itu salah, tidak. Hanya dia dapat skornya sekian. Nah, gitu aja. Nah, sekarang kita kalau mau penelitian kualitatif, apa datanya? Kita itu mau mendapatkan data itu data berupa apa? Ada yang tahu? Datanya adalah kata-kata, kalimat,
Dari mana data kata-kata atau kalimat? Ayo coba. Dari narasumber. Kok bisa narasumber mengeluarkan kata-kata? Karena kita menggunakan wawancara. Untuk pengumpulan datanya itu alat pengumpul datanya adalah wawancara. Oke. Terus selain wawancara apa? Selain wawancara, sebenarnya selain wawancara itu juga bisa peneliti mendapatkan data dengan cara pengamatan atau observasi. Lupa, observasi kan pandangan. Bagaimana kata-kata itu bisa terwujud dari observasi? Ya, dibahasakan. Jadi yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita observasi itu dikomunikasikan secara verbal, tidak hanya visual. Jadi visual dikonvert kepada verbal. Ngerti ya? Visual itu nampak gambar atau nampak penglihatan, tapi kemudian kita ubah menjadi narasi berupa kata-kata. Nah, itu berarti menjadi kalimat-kalimat, itu namanya verbal. Jadi dari visual menjadi verbal. Contohnya begini, misalnya saya melakukan observasi di kelas, saya duduk di pojok gitu, sedang jadi peneliti mengamati pembelajaran di satu kelas. Maka kemudian saya membuat narasi terkait fenomena atau terkait peristiwa, terkait visual yang saya lihat. Nah, itu bisa dengan merekam suara sendiri. Tapi hati-hati kalau di kelas nanti suaranya kedengaran murid, jadi mengganggu. Bisa jadi kita di luar kelas, tapi bisa melihat dalam kelas. Misalnya kemudian kita siapkan rekaman, kita siapkan rekaman di HP kita kan juga bisa gitu, kita rekam suara kita sendiri. Hari ini Senin tanggal 3 Maret 2025, saya sedang berada di Madrasah Aliyah titik-titik. Ya, nanti lihat sekarang belum. Nah, saya sedang mengamati pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak yang diasuh oleh Mbak Iva. Berikutnya kemudian, berdasarkan pengamatan yang saya lihat, pembelajaran dimulai ketika guru masuk kelas dengan mengucapkan salam. Selanjutnya guru menyapa murid dengan menanyakan kabar kesehatannya, dan berikutnya guru meminta semua murid membuka buku. Murid diajak untuk membaca selama 10 menit. Selanjutnya guru memberikan kesempatan pada setiap siswa untuk bertanya tentang materi yang telah dibacanya. Nah, kan akhirnya muncul kata-kata. Rekamannya sudah kita peroleh kata-kata. Kata-katanya siapa itu? Kata-kata peneliti sendiri, tetapi menggambarkan visual yang dia lihat. Nah, itu namanya observasi, sehingga melahirkan kata-kata atau kalimat gitu. Nah, itu nanti yang kamu sajikan di bab 4. Di bab 4 yang hasil penelitian itu murni datanya ya. Kamu bisa gambarkan bab 4 enggak ya? Di otak kamu terlihat bab 4 enggak? Enggak terlihat. Coba bayangkan bab 4, terus sub A itu ada penelitian, sub B itu pembahasan. Nah, sub A-nya sendiri itu harus 40 halaman. Isinya tadi apa? Isinya adalah data, kata-kata, kalimat yang diperoleh dari wawancara, dari observasi. Itu sangat mudah sekali. Karena kamu ketika wawancara ngobrol ngalor itu kalau direkam itu bisa 100 halaman. Nah, ini kayaknya dengan penugasan ini kan kamu mendapatkan kegembiraan gitu ya. Bisa ketawa-ketawa kan berarti senang gitu dalam tugas kayaknya.
Jadi gambaran data yang akan kita peroleh dari penelitian kualitatif itu begitu. Datanya dari informan itu berupa kata-kata atau dari objek yang kita observasi ya. Nah, kata-kata kita yang menarasikan virtual yang kita lihat atau visual yang kita lihat. Bisa juga dari dokumen. Ternyata ketika kita riset di sekolah itu ada dokumen berupa apa? Kurikulum misalnya, dokumen berupa. Nah itu kan isinya juga banyak yang berupa kata-kata. Kalau isinya berupa gambar, misalnya ya, buku kurikulum kamu foto. Nah itu bisa masuk menjadi salah satu hal yang ada di data. Tapi jangan hanya ditampilkan gambar, tapi dikomentari ya, dikata-katain. Kemarin kan kamu itu sudah bisa ngata-ngatain kan? Kemarin ngata-ngatain apa? Ngata-ngatain angka, ngata-ngatain tabel kan? Tabel yang kamu peroleh tabulasi datanya itu seperti apa sih? Itu kan data aslinya kamu itu data berupa angka. Tapi kemudian kamu narasikan, kamu beri penjelasan, kamu kata-katain gitu ya. Itu kamu beri interpretasi. Kamu beri interpretasi terhadap data. Nah, untuk penelitian kualitatif, datanya sudah berupa kata-kata. Nah, data berupa kata-kata itu harusnya ditulis bisa secara fleksibel menggunakan dua format. Format apa? Format penulisan langsung dan format penulisan tak langsung. Cara menulis kalimat secara langsung dan tak langsung itu gimana? Kamu masih ingat kan dengan bahasa Indonesia? Materi bahasa Indonesia sudah selesai kan kuliahnya materi bahasa mata kuliah bahasa Indonesia? Sudah ya, diajarin kan kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Nah, itu kalau kita sedang menyajikan sebuah berita atau sedang menyajikan laporan. Nah, kita sampaikan kata-kata kita dulu nggak apa-apa. Laporannya itu misalnya suasana di kelas cenderung ramai. Mahasiswa saling berbicara satu dengan yang lain. Ketika guru mendapati siswa demikian, dia mengatakan, nah, biasanya dikasih ini tanda kutip ya biasanya. Nah, kata-kata dimulai dengan misalnya 7 baris dari kiri. Nah, terus kemudian guru tadi mengatakan apa? Saya mendesain pembelajaran cara menyenangkan. Mahasiswa tidak kita atur cara duduknya supaya mereka merasakan kenyamanan. Nah, ini contoh laporan yang di dalam satu paragraf itu ternyata ada kutipan langsung ya. Ini adalah kata-kata asli dari informan, dari narasumber. Kata-kata asli yang kita kutip berarti itu kutipan langsung dari informannya, langsung dari narasumbernya. Tuh. Nah, adapun kok laporan kita itu tidak membuat penyajian seperti ini, pernyataan dari informan itu sudah kita olah dengan kata-kata sendiri. Dari satu paragraf itu semuanya tidak lagi kata-kata asli dari informan. Nah, itu berarti kutipan tak langsung. Nah, di sini ini kan kamu kasih keterangan footnote misalnya ya, wawancara dengan Pak Subhafi tanggal 28 Januari 2025. Nah, misalnya begitu. Ini berarti kata-kata ini berupa data yang kamu peroleh dengan cara wawancara. Tapi kemudian di paragraf berikutnya ini sebetulnya juga data dari guru tersebut atau dari guru lain, tapi tidak kamu sajikan dengan model kayak gini.
paragrafnya itu biasa, nggak ada yang belok-belok begini. Kalau pada umumnya, kutipan langsung ya. Kalau di sini itu 1,5 atau 2 spasi, di sini hanya 1 spasi. Kadang-kadang dibuat miring, ya tergantung panduan penulisan yang kita anut. Kadang-kadang nggak miring, kadang-kadang miring, tapi biasanya kalimatnya itu tidak rata dengan iri paragraf ya. Nah yang ini rata, tapi isi dari paragraf itu memang mengutip dari wawancara dan narasumber ya. Kamu kasih ini juga, kamu kasih footnote juga. Nomor 2, wawancara dengan Pak Ahmad tanggal 23 Maret Februari 2025 begitu. Nah, jadi gampang kan? Cara melakukan penelitian kualitatif itu gampang. Kamu ngobrol aja. Kamu nggak perlu minta izin secara formal. Kalau kamu misalnya kebetulan meneliti tetangga kamu datang ke rumahnya gitu terus bilang, "Le, aku mau penelitian, mau wawancara sampean." Wonge wis suntik. Apa diwawancara itu gak iso ngomong. Itu berarti kamu tidak cakap menjadi peneliti karena justru menakut-nakuti informan, malah dia nggak bisa mengeluarkan data, nggak bisa menyampaikan pendapatnya, pemikirannya, apa yang dirasakan, apa yang diketahui, dia tidak bisa cerita. Kenapa? Ya udah takut duluan. Maka peneliti kualitatif itu memang harusnya bisa menyatu dengan komunitas yang diteliti. Andaikan ya, kita ini kan kadang resah dengan remaja yang tergabung dalam kelompok PUNG. Kelompok apa ya? PUNG Tapang. Kelompok PANG ya. Nah, coba kamu bisa nggak melakukan riset kepada kelompok anak yang tergabung dalam kelompok PANG itu? Pasti akar masalahnya itu kamu ingin ikut menyelesaikan. Terus gimana kamu caranya melakukan penggalian data? Yang bisa mengetahui, yang bisa merasakan pengalaman sebagai anak PANG kan mereka. Kalau kamu misalnya mau riset, mau penelitian kepada anak PANG itu, terus kemudian kamu datang ke mereka, "Mas, aku mau penelitian kelompok sampean." "Oh, tak jejak awak." Nah, udah dari awal udah penolakan, resistensi, sudah mereka menutup diri udah. Maka caranya gimana? Peneliti kualitatif itu ya harus bisa menyatu dengan dan merasa diterima dan bisa diterima di kelompok tersebut. Makanya kamu harus berubah menjadi anak PANG juga. Dapat observasi nggak Mas? Pakai observasi. Pakai observasi, ya sebetulnya ya kadang hanya di kulitnya saja. Tapi kalau kamu ikut berada di dalamnya, itu mengetahui persis. Kalau observasi kan hanya lihat dari luar, tapi kamu kan nggak bisa wawancara. Apa yang nampak di luar itu belum tentu apa yang di dalam dirinya, apa yang di hatinya, apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya. Nah sementara akar masalah itu tidak cukup hanya dipotret dari luar, harus juga dipotret dari dalam. Kita menyelesaikan sesuatu itu kadang-kadang nggak bisa dilihat dari sudut pandang orang luar, tapi kadang-kadang juga penting memperhatikan sudut pandang orang dalam. Nah, orang dalamnya karena apa? Nah, karena itu kemudian yang paling valid ya kita sebagai peneliti bergabung dengan anak PANG itu. Jadi kalau saya jadi anak PANG itu kan rambut saya kasih merah-merah gitu kan, bajunya robek-robek macam-macam, dan setiap hari mangkal di perempatan jalan gitu kan. Akhirnya kita bisa tahu persis dinamika kehidupan mereka itu
apa penyebabnya mereka kok bergaul, terus apa perasaannya, apa penalarannya ketika perilaku mereka seperti itu, apa nggak merasa risih, apa nggak merasa dirinya mengganggu orang lain macam-macam itu. Nah itu kemudian akhirnya kita menghasilkan data yang valid, data yang absah bahasanya, data yang sahih gitu ya, data yang sahih. Sebetulnya bahasa Arabnya itu yang benar ya, data yang sahih. Tapi ketika menjadi bahasa Indonesia menjadi sahih. Nah berikutnya kemudian peneliti nanti akhirnya bisa melakukan reduksi data, mengolah data, menganalisisnya sehingga menghasilkan temuan-temuan menarik, temuan-temuan yang valid, temuan-temuan yang berharga. Saya ingin kasih contoh cerita. Orang-orang Barat atau Amerika, Eropa itu mereka itu sebagian ilmuannya itu sangat mendalami itu, sangat menjiwai dunia ilmu pengetahuan, dan apapun rela dia lakukan untuk mendapatkan data, termasuk bagaimana data atau mungkin pengetahuan tentang suku-suku yang tertutup, suku-suku yang terbelakang. Seingat saya ada suku Dani di Papua itu yang sangat tertutup, dan ada ilmuwan atau peneliti Amerika perempuan yang berusaha untuk melakukan riset di sana. Kalau dia datang sebagai peneliti, pasti mudah diusir, bahkan ulang tinggal nama. Sering terjadi orang asing kalau masuk ke daerah-daerah suku pedalaman itu udah nggak ada riwayatnya lagi, hilang. Nah itu boleh jadi karena dibunuh oleh suku tersebut, dianggap orang asing, tidak bisa bahasanya dan sebagainya. Nah akhirnya kemudian si peneliti perempuan ini apa? Berstrategi untuk mendapatkan data itu dengan cara apa? Mau dinikahi dengan kepala sukunya. Kamu bisa bayangkan nggak? Nikah sama kepala suku Asmat, suku Dani di Papua. Mereka itu nggak pernah mandi. Ngerti nggak pernah mandi? Terus badannya itu dilaburi dengan minyak babi dan macam-macam. Bisa bayangkan? Kalau kamu jadi istrinya gimana? Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena mereka nggak mau digigit nyamuk, apalagi nyamuk malaria, nyamuk macam-macam itu kan berbahaya. Sementara mereka itu nggak pakai baju kan? Peradaban mereka itu belum mengenal baju gitu kan, hanya mengenal penutup itu ya sebatas daun macam-macam dari. Nah maka cara yang mereka gunakan untuk tidak didekati oleh nyamuk ya itu. Kalau mandi bersih itu nyamuk kayak suka gitu. Jadi kalau kamu bersih gitu kayak nyamuk kok suka nempel ke kamu. Tapi kalau kamu ingin ya tadi nyamuk nggak jangan mandi 1 bulan. Ya laburi dengan minyak itu gitu, sehingga kemudian terbebas dari nyamuk dan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh ya kayak serangga-serangga itu tidak masuk ke kita. Nah itu demi apa? Demi pengetahuan. Jadi dia itu mau dinikahi sama kepala suku di sana. Ketika dia menjadi istri kepala suku, nah tidak tahu istri keberapa ya nggak tahu. Akhirnya dia kan leluasa untuk mendapatkan data, bisa menyelami kehidupan suku Dani setiap harinya seperti apa, terus kemudian interaksi satu dengan yang lain seperti apa, ritual-ritualnya seperti apa, budaya-budayanya seperti apa. Akhirnya mudah mendapatkan data. Nah itu akhirnya apa? Penelitian itu ya menjadi
mendapatkan hasil berupa data dan pengetahuan tentang komunitas tertentu, suku tertentu. Itu untuk apa, Pak? Bagi kelompok yang ingin menaklukkan, misalnya Belanda gitu ya, atau penjajah, kalau ada data tentang itu kan enak. Bagaimana ya cara menaklukkan suku ini? Nah, sudah ada datanya, tinggal dipelajari. Tapi yang berniat baik seperti pemerintah sendiri ya, gimana sih caranya agar Papua ini nggak bergolak terus, mesti kok ada penembakan macam-macam. Nah, itu kalau bisa memahami, ada pengetahuan, ada data tentang suku-suku di sana, mungkin nanti jalan keluar itu bisa diperoleh. Itu yang mungkin harus kita siapkan, mental tadi itu ya, mental menjadi peneliti yang bisa seperti peneliti Amerika tadi itu yang sampai dia dinikahi sama para sukunya di sana. Tapi katanya setelah 2 tahun ya kembali di sana ya hanya untuk riset saja. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Pak, kalau yang observasi itu biasanya objek penelitiannya seperti apa? Ya tergantung, semua sebetulnya bisa diobservasi. Misalnya ya, kamu meneliti tentang perkembangan belajar membaca atau belajar membaca Al-Quran anak disabel. Nah, itu kan berarti kamu melakukan observasi gimana guru ngaji di sana itu mengajari baca Al-Quran. Nah, itu kan kamu tinggal menceritakan menggunakan kata-kata. Sebetulnya kamu bisa cerita secara langsung lisan, tapi direkam ya Pak. Tapi ketika kamu mau videokan, itu kan bentuknya visual. Sementara riset penelitian itu ya data lebih utama itu berupa kata-kata. Jadi yang visual itu harus ditransfer ke bentuk verbal, narasi, kata-kata. Jadi hampir semua hal itu bisa diobservasi kecuali penelitian yang objeknya adalah hal yang gaib. Kamu misalnya mau riset tentang pengalaman siksa kubur gitu. Nah itu kan nggak mungkin dilakukan karena kamu nggak bisa melakukan observasi di sana. Kecuali kamu misalnya melakukan menggunakan teknologi ya. Teknologi apa itu Pak? Merekam dalamnya makam, tapi kan juga nggak muncul kelihatan.